Dimulai dari pasal 3 dulu. Baik, terima kasih. Memang ini pertanyaan yang penting karena ketika saya jadi memang saya harus melakukan. Oke, yang pertama saya akan melakukan yaitu melihat program kerja dari pemimpin yang sebelumnya. Dari program kerja pemimpin sebelumnya itu kita lihat apa yang senada dengan visi-visi saya. Yang senada itu bisa saya lanjutkan atau saya mungkin kita kalau kata Pak Anies itu memperbaiki atau memperbagus, intinya gitu, kita evaluasi bersama. Nah, yang kedua saya akan membangun beberapa departemen ini akan mengurusi berbagai kemasalahan yang ada di dalam bidangnya. Seperti misalnya yang saya rencanakan adalah departemen eksternal. Jadi departemen ini ya seperti program kerja sebelumnya. Departemen ini berguna untuk ketika ada undangan dari kerjasama dari kampus lain atau pihak lain, kita bisa mengirimkan mahasiswa atau bahkan saya sendiri yang ke sana untuk mengikuti program seminar, dan ilmu yang didapat bisa di-sharing dalam anggota BEM dan mungkin bisa dieksekusi selanjutnya bagaimana. Untuk yang awal dari saya mungkin cukup itu saja. Oke, mungkin silakan dari paslon 2 untuk menanggapi di apa yang disampaikan dari paslon 3. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari moderator tadi kan tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi mungkin yang akan saya gimana? Ini nanti pertanyaannya untuk Mas Guntur dulu. Oke, bisa saja. Jadi paslonnya saling menanggapi dulu. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Guntur paslon ketiga. Menanggapi dari jawaban paslon 3. Jadi sebenarnya departemen itu memang sangat-sangat penting karena supaya bisa seperti yang dibilang tadi dan juga melanjutkan program kerja yang sebelumnya, yaitu semisal ada undangan kita terima dan kita hadir. Itu yang mungkin bisa dilanjutkan. Tapi untuk itu dulu, sebelum itu bagaimana seenggaknya kalau misalnya kita itu sesama UKM dulu. Sesama UKM itu harus saling bantu-membantu. Contohnya kayak Tuliduha, Alfat, Himapala. Kenapa kita jadikan kegiatan satu jadi buat acara dengan 3 UKM ini yang berperan dalam situ. Jadi kayak misal waktu ada pas bulan suci Ramadan kita berbagi takjil, kita semua bareng-bareng. Kan ya melihat yang dari kemarin itu yang berbagi takjil itu dari Mapala saja. Jadi ya untuk kedepannya semoga 3 UKM ini bisa saling bersama-sama, gitu aja. Oke, selanjutnya paslon pertama, silakan menanggapi apa yang disampaikan dari paslon 3. Silakan. Ya, harus tanggapi. Hadapnya ke sana ya. Sebenarnya bagus sih kalau pendapatnya Mas Guntur, cuma kenapa kita nggak lebih menggunakan dari Mas Ilham sih? Kenapa kita nggak lebih fokus dulu di intranya, lebih mengembangkan lembaganya dulu? Karena intra itu kan utama buat lembaga. Intra itu ya memang di bawah nama lembaga gitu. Cukup. Oh, berarti bisa kita lihat dari 3 paslon ini nampaknya semuanya saling setuju, tidak ada yang membantah. Oke, berarti selanjutnya paslon kedua, silakan tadi menyampaikan. Jadi ketika sudah jadi nanti mau dikemanakan? Mau silakan.
Baik, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, kembali lagi ke yang pertama, apa yang akan saya lakukan yaitu menyatukan semua UKM yang ada dalam kampus, biar tidak ada perpecahan, dan supaya kampus ini punya hubungan antar UKM itu yang baik, dan juga bisa buat kampus kita ini lebih terkenal, lebih di masyarakat tuh lebih tahu apa isinya, bahwa kita tuh bisa adakan acara ini dan juga bisa kompak gitu aja. Sekian. Silakan Paslon 3 menanggapi. Ya, terima kasih untuk Mas Ilham masukannya tadi yang telah diberikan. Untuk tanggapan dari aspirasi yang telah disampaikan tadi oleh Paslon 2, saya sangat setuju. Memang organisasi IPRA ini perlu disatukan, karena jika organisasi IPRA ini saja bisa bekerja sama dengan sinergis untuk membangun ke depannya, mereka akan saling menopang dan membuat sebuah fondasi dari organisasi itu akan dikemanakan. Dan BEM ini yang ketika saya jadi BEM ini, bagi saya untuk saya dan mahasiswa mungkin kedepannya akan saya gandeng untuk menaungi dalam hal ketika ada sebuah masalah dalam internal yang ada di IPRA tadi, seperti misi-misi yang saya sampaikan. Memang kita tuh harus saling mengadakan kajian-kajian bersama, atau ya istilah kasarnya rapat memang. Karena dengan rapat atau musyawarah ini kita bisa menyatukan pikiran dan mengambil keputusan bersama. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, selanjutnya silakan paslon pertama. Enggak membantah, saya setuju Mas dengan apa yang disampaikan Mas Ilham. Setuju. Oke. Selanjutnya silakan paslon 1 sendiri. Oke, jadi ketika sudah jadi ketua, yang pertama kali dilakukan ingin membuat apa atau inovasi apa untuk kepentingan mahasiswa dan kampus. Silakan. Menghidupkan kembali proper yang jenengan susun, kalau bisa dijalankan, jangan cuma wacana. Terus sama seperti Mas Ilham, menyatukan semua UKM di kampus ini untuk bersinergi bersama-sama memajukan lembaga. Cukup. Oke, bisa diterima ya. Jadi itu penyampaian apa yang dilakukan ketika nanti sudah jadi ketua BEM. Jadi ketika paslon ini bisa dilihat tidak ada yang saling membantah. Ya ini karena memang ketika ini juga pengurus di BEM yang lama ya. Jadi mungkin ya tidak ada yang saling membantah. Oke, selanjutnya tadi kan sudah yang pertama dilakukan ketika sudah menjadi ketua. Oke, sekarang di sini kan ada temanya menciptakan mahasiswa yang aktif berorganisasi serta berperan demokratis, berprestasi akademis, pola memikir kritis, berwawasan global dan berjiwa sosial. Di sini di bait pertama ada menciptakan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Menciptakan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Nah, yang saya mau tanyakan kepada 3 paslon. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menciptakan mahasiswa yang aktif berorganisasi? Silakan dari paslon pertama dulu. Organisasi. Pertama, sepertinya tiap UKM itu perlu ya bersosialisasi ke setiap mahasiswa. Apa sih pentingnya UKM
Mahasiswa ini itu untuk sosialisasi UKM ke mahasiswa itu jarang banget ya, cuma saat pas ospek aja. Selebihnya nggak ada sosialisasi ke kelas masing-masing ya Mas. Ya mungkin itu sih kalau untuk supaya menarik mahasiswa lain itu mau berorganisasi. Terus begitu sudah masuk di organisasi, ya ayo kita bimbing, kita buat proker apa yang sekiranya mudah dijalankan, mudah dikembangkan lagi. Cukup sih. Oke, silakan paslon 2 menanggapi apa yang disampaikan dari paslon pertama. Untuk menanggapi sebenarnya itu jawaban yang sangat-sangat bagus ya. Karena juga kan benar yang dikatakan paslon 1 tadi, kita tuh kan bersosialisasi ke kelas-kelas saat perkenalkan UKM ini mungkin ada, tapi tidak selalu. Jadi saya berharapnya semoga untuk kedepannya ada bibit-bibit yang bisa lebih unggul dalam berorganisasi. Cukup ya. Silakan paslon ketiga menanggapi dari tanggapan untuk paslon 1 dan paslon 2 ini sebenarnya sangat bagus sekali ya, karena sosialisasi ini untuk kepentingan bersama dan menarik juga minat dari mahasiswa-mahasiswa baru. Memang kita tuh terhantui oleh rasa takut sebenarnya untuk ikut organisasi ya, apalagi sampai marak sekarang tuh games itu sampai dapat julukan generasi yang paling malas dan mager. Ya memang ini sosialisasi ini dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang baru bagaimana asiknya dalam berorganisasi. Sebenarnya sosialisasi ini memang sudah dilaksanakan ya, waktu ospek itu ada organisasi yang sudah mensosialisasikan. Namun saya rasa itu sangat kurang. Saya sebenarnya sangat setuju oleh pendapat dari paslon 1 untuk mensosialisasikan ke kelas-kelas lain, untuk memberikan pengetahuan kalau organisasi itu berjalan dalam bidang apa dan sesuai untuk minat bakat mereka atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari para paslon pertama dan paslon ketiga. Nah, nanti silakan ketua kelas disaring mana yang menurut panjenengan itu terbaik. Nanti disaring disampaikan ke warga kelasnya masing-masing. Nanti ketua kelas boleh merekomendasikan, tapi tidak boleh menuntut harus memilih salah satu paslon. Gitu ya. Saya nggak setuju kalau direkomendasikan, karena ini bisa membuat doktrin kepada mahasiswa untuk memilih, karena mereka pasti malas untuk memilih sebenarnya. Biarkanlah suara hati mereka untuk memilih. Mohon maaf sebenarnya, saya kurang setuju kalau direkomendasikan. Bisa diterima, tapi jadi gini ya, sebenarnya ini sudah ada perkembangan. Jadi pemilihan masnya yang semester 4 kan mengikuti, kok mulai adu hidup tadi. Yang semester 4 kan tahun kemarin sudah mengikuti pemilihan. Jadi tidak ada seluruh mahasiswa itu tidak memilih. Ini untuk pengetahuan saja. Mahasiswa tidak memilih, yang memilih hanya ketua kelas. Nah ini sebenarnya mau semua langsung, tidak secara perwakilan ketua kelas. Maunya ya langsung semua mahasiswa dikumpulkan di aula atau di mana. Dan nanti panjenengan menyampaikan visi. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ya dari kampus, karena dari ini diwakilkan kepada ketua kelas. Dan ketua kelas menyerap visi misi kalian. Nanti apa yang kalian lakukan ke depan, dan nanti disampaikan ke para warga kelasnya masing-masing. Jadi ketua kelas berhak merekomendasikan. Maksudnya merekomendasikan visi misi kalian, bukan merekomendasikan harus memilih si A, si pasal 1, pasal 2, 3 enggak. Jadi ketua kelas harus netral, tapi boleh merekomendasikan visi dan misi kalian. Jadi kan di pamflet kan sudah ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 sudah ada. Tapi berhubung ya mahasiswa
kita kan tahu sendiri teman-teman kita. Mungkin mereka tidak membaca. Dan nanti ketua kelas ini yang merekomendasikan. Ya, itu gitu. Ya, nanti untuk ketua kelas silakan disaring. Untuk pertanyaan selanjutnya.